Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas satu buah proyektor lagi seperti biasa. Cuma kali ini kita mau bahas proyektor OEM yang memang tidak diadopsi oleh brand manapun. Kalau memang kalian temuin proyektor jenis ini di salah satu brand, ya mungkin dia mengadopsi brand ini. Cuma gua akan bahas untuk produk OEM-nya, yaitu proyektor X8. Oke, jadi ini adalah box dari proyektor OEM X8. Nah, ini adalah proyektor yang memang gue belum tahu siapa brand yang mengadopsi. Nanti gue akan coba cari tahu dan gue bikin video comparison-nya untuk 4 video terakhir. Nah, di sini proyektornya ini tampilannya menurut gue unik dan gue sangat suka untuk finishingnya. Ini adalah proyektor gimbal yang mirip-mirip dengan X-Style Mini mungkin ya. Dan proyektornya ini desainnya menurut gua ya simple, lucu, keren, tapi memang tergantung dari selera kalian masing-masing. Dan gua sukanya tentu kalau proyektor gimbal itu bisa diarahin kemana aja. Nah, kita nggak usah lama-lama bahas di boxnya doang. Kali ini kita akan mau bahas langsung menuju isian atau dagingnya langsung. Oke, jadi yang pertama tentunya kalian mendapatkan satu buah kabel power memang bawaan dari si proyektor ini, dan kalian juga mendapatkan satu buah remote bawaan dari proyektor, juga mendapatkan satu buah kabel HDMI yaitu 1,5 meter, dan juga mendapatkan satu buah proyektornya. Nah, untuk bagian proyektornya itu seperti ini. Seperti ini guys. Oke, untuk proyektornya itu tampilannya kalian bisa lihat kece dan lucu, dan dia di sini bisa muter itu sampai 90 ya, 90 derajat ya. 90 itu sampai ke atas. Yep, bisa 90 derajat sampai ke atas. Dan kalau sampai ke bawah ya jadinya 180 sih sebenarnya. Tapi kan kita nonton mulai dari lurus sampai ke atas. Jadi menurut gua itu dihitung 90 derajat. Oke, untuk proyektornya sendiri dia memiliki material yaitu plastik ABS dengan finishing di sini matte dan berwarna putih. Dan di sini ada juga untuk exhaustnya ya, terletak di bagian belakang, dan keren ya di bagian belakangnya juga ada satu buah kotak ya yang bisa kalian buka untuk membersihkan debu dengan kalian hair dryerin aja. Kalaupun semisalnya ada debu yang menempel di bagian dari si LCD-nya kalian yang di dalam. Nah, habis itu di bagian kiri kanannya menurut gua di sini desainnya juga lucu. Di sini ada juga buat suara dan inletnya juga. Inlet mungkin di sebelah kiri, untuk suara di sebelah kanan. Dan ada beberapa port juga yang tersedia, tapi nanti portnya kita bahas. Di bagian bawahnya juga terdapat kaki-kaki karet dan satu buah lubang tripod yang bisa kalian pasangin buat tripod. Untuk bagian kakinya sendiri gue lihat ini nggak bisa dicopotin. Ini nggak attachable langsung ya. Ini udah dedicated ya. Jadi nggak bisa dicopotin sama seperti kayak X-Style Home. Kalau X-Style Home itu kan bisa dicopotin ya. Kalau ini nggak bisa sama kayak X-Style Mini ya. Oke, di bagian atasnya di sini terdapat juga satu buah tombol, yaitu tombol power yang sistemnya clicky gitu. Jadi memang beda sama kayak proyektor yang pernah gue bahas, yaitu proyektor R11 dari Evericom. Oke, untuk fisiknya menurut gua itu aja. Kaki gimbalnya lumayan kokoh dan plastik kayak gitu bahannya. Kita lanjut langsung ke bagian port-portnya. Untuk portnya di sini terdapat 2 USB port dan 1 HDMI port dan juga audio out. Untuk proyektornya ini juga yang gua suka, ada 2 USB port yang selalu tersedia ya. Seperti biasa gua udah kasih tahu, bisa buat colok keyboard dan juga mouse. Oke, dan untuk pencolokin power in-nya di sini ternyata terletaknya di bagian bawah dekat kaki gimbalnya di sebelah kanan, yang dimana itu terpisah langsung dari head unit proyektornya sendiri. Oke, untuk bagian dari tabelnya, untuk spesifikasi lengkapnya ada di bagian sini. Oke, kalian udah lihat bagaimana spesifikasi lengkapnya pada tabel yang kita udah tampilin. Kalau menurut kalian memang terlalu cepat, jangan lupa untuk freeze aja atau pause aja videonya buat kalian bisa lihat pada bagian tabelnya dan bisa baca satu persatu. Nah, yang kedua, ini kita akan melakukan validasi dari spesifikasi yang ditawarkan dari si proyektor ini seperti biasa. Karena itulah memang AIC Channel lakukan, selalu memvalidasi dan memastikan bahwa proyektor ini bukanlah proyektor yang menawarkan spesifikasi yang palsu. Untuk spesifikasi validasinya seperti ini ya guys.
Halo guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita mau bahas untuk input lag dari proyektor X8 yang ada di sebelah sini. Oke, kita menggunakan alat device yang udah kita beli dari UK, Inggris. Ini harganya 4 jutaan. Dan maksudnya alat device ini bisa melihat latency input lag dari HDMI portnya si proyektor. Yang tujuannya kalau kalian main PlayStation atau main alat-alat device game lain yang kalian mau masukin ke dalam proyektor, itu bisa terbaca latency inputnya dan bisa mengetahui cocok gak buat kalian pakai atau tidak. Nah, untuk penggunaannya gampang, tinggal pakai kabel HDMI, dicolok ke bagian device dari si Leo Bonardnya sebelah sini, lalu kalian masukin colok ke HDMI port dari si proyektornya. Nah, di sebelah sini ada tombol warna kuning yang bisa gua pencet buat langsung membuat software nanti ngekonekin, dia munculin 3 garis dan kita akan ambil rekam garis yang paling tengah untuk melihat average-nya. Dan di bagian dari alat testing ini ada satu buah lubang sensor yang bisa langsung menilai berapa milisecond latency-nya. Oke, jika nilai di bawah 40 maka artinya memang bagus buat main game atau terutama game-game FPS. Tapi kalau terlalu kompetitif mungkin butuh yang di bawah 20 milisecond. Oke, kita langsung lihat aja hasil tesnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat bahwa latensinya tinggi sekali ya. 161, berapa itu? 161,1,2 dan sekian, dan ini memang terlalu tinggi ya, jadi nggak cocok buat kalian main game PS atau apa. Pasti kalau main game yang terlalu FPS tinggi pasti nanti bolanya telat dateng atau apa kalau main game PS ya. Jadi nggak cocok buat kalian main game-game gitu ya. Jadi gua saranin hanya untuk buat menonton aja, jangan buat main game. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk proyektor X8 di hasilnya 161-an milisecond. Thank you. Oke, kalian udah lihat validation yang kita lakukan pada spesifikasi yang ditawarkan. Tapi nggak lupa kita selalu mau tahu juga dong bagaimana performa dari si proyektor X8 ya, X8 ini ya. Untuk performa videonya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana performa video dari si X8 ini. Kali ini kita akan langsung juga melihat untuk mendengarkan bagaimana sih suara dan performa suara dari si X8 ini. Untuk suaranya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana suara dan juga performa videonya. Kali ini adalah bagian kesimpulan dari hasil validasi spek dan juga performa yang kita udah lihat. Oke, untuk pro-nya, menurut gua di sini adalah kan proyektor ini adalah proyektor sistemnya proyektor gimbal, di mana memang bisa diarahin kemana aja, itu yang gua suka, dan bisa diarahin ke plafon di atas tanpa harus menghalangi si kabel powernya, karena kabel powernya terletak di sebelah kanan, gak kayak proyektor waktu itu. Proyektor apa ya? Style Home yang memang kabelnya bukan bentuknya L ya, tapi bentuknya lurus gitu. Jadi menurut gua kurang efektif buat kalau diarahin ke atas, kecuali kayak diputerin tuh. Oke, selanjutnya yang menurut gua pro karena memang desainnya menurut gua suka ya. Kalau gua pribadi gua suka dengan finishingnya itu matte, lucu-lucu kayak gitu, warna putih, dan juga menurut gua ya nggak terlalu berat, cukup ringkas seperti itu. Untuk performanya menurut gua sih so-so, nggak sampai kayak wow banget, tapi juga sudah cukup oke. Untuk suaranya memang standar banget, dan memang gua lebih masukin ke kontra karena agak bapuk menurut gua untuk suaranya untuk di proyektor ini ya. Untuk harganya sendiri nanti gua spill di bagian akhir. Dan untuk pro-nya lagi yang gua suka, remote-nya di sini sih bekerja dengan sempurna dan baik-baik aja. Cuma memang karena ini sensornya AR, jaraknya itu juga nggak terjangkau terlalu luas ya, jadi memang sangat terbatas. Jadi memang kalian bisa arahin tetap ke layarnya atau ke kiri kanan, tapi memang nggak bisa terlalu jauh dari si unit proyektor ini.
Selanjutnya untuk kontranya menurut gua. Untuk kontranya sih gua nggak terlalu menemukan banyak kontra ya di proyektor ini ya. Menurut gua fine-fine aja ini proyektor dengan harga yang ditawarkan. Untuk ditawarkannya di sini sih proyektornya harganya 1 jutaan doang ya. Untuk proyektor sampel ini yang gue beli dari Cina ya guys. Jadi buat kalian yang mau beli nanti kalian bisa langsung beli di bagian link deskripsi yang kita udah sediain di bagian bawah. Dan ya, menurut gua itu aja kontranya, gua nggak ada melihat kenapa-napa. Cuma mungkin kalau untuk gua hasil data yang udah gua cek untuk ansinya ya, menurut gua ini ansinya sih standar aja ya. Untuk harga 1 jutaan sih termasuk bagus ya, 163 ansi ya. Dan noise-nya juga rendah dari hasil validasi ceknya. Dan buat lihat temperature-nya so-so lah di bawah 50 derajat Celcius, which is still good ya. Habis itu untuk wattnya, menurut gue ini klaimnya sih kalau nggak salah 65 atau 70 watt, tapi memang hasil dari pengecekan wattnya sendiri itu 57,3 watt ya setelah kita udah stress test juga. Jadi menurut gue sih lebih bagus daripada klaimnya untuk wattnya. Jadi memang hemat energi ya saya bilang. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk pro dan kontranya. Dan di bagian kesimpulannya, kali ini gue mau infoin ke kalian bahwa proyektor ini adalah proyektor yang memang worth it dan oke-oke aja untuk kalian beli. Dan gue udah sediain juga sampelnya buat kalian bisa beli. Tapi ingat ya, di sini sampelnya ini nggak bergaransi. Untuk pengecekan mereknya, untuk memvalidasi jika ada brand yang membawa proyektor ini untuk di Indonesia, kalian juga bisa langsung ngecek di website dgip.go.id, yaitu artinya Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk memastikan bahwa brandnya itu ada PT yang menaungi dan juga memang legal di Indonesia. Kalau memang nggak ada, kalian udah nggak usah beli, mending lebih baik kalian lupakan saja dan jangan beli proyektor itu, karena udah pasti kalau memang dia udah nggak legal, tentunya pasti after sales-nya itu udah nggak ada ya guys. Jadi hati-hati untuk hal tersebut. Lebih baik kalau misalkan beli produk elektronik yang resmi di Indonesia, jadi kalau ada apa-apa itu gampang dan bisa kalian tuntut kalau misalkan dia nggak bisa melayani konsumen dengan baik, karena di situ ada undang-undang buat juga undang-undang konsumen ya, perlindungan konsumen. Oke, jadi itu aja yang menurut gue bisa gue sampaikan kepada kalian. Buat kalian yang suka sama video review seperti ini, jangan lupa untuk nge-like ini video. Bagi kalian yang nggak suka, dislike aja. Dan infoin ke kita juga apa sih kritik atau masukan atau saran yang bisa kalian infoin langsung di kolom komentar, atau requestan tertentu jangan lupa langsung di komentar di bawah aja. Oke, buat kalian yang juga mau tahu selalu video-video kita yang terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya buat selalu tahu video update terbaru kita. Oke, gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.